Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Khorunisa dengan NIM K73255023. Saya dari program studi S1 PGSD Kebumen, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat penting, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kita dapat mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusannya, serta mengetahui bagaimana Pancasila berkembang dari masa ke masa, hingga menjadi ideologi bangsa yang kita kenal sekarang. Semoga dengan adanya video ini kita dapat lebih menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai warisan dan jati diri bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum Pancasila dirumuskan secara resmi pada tahun 1945, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebenarnya telah lama tumbuh dan hidup dalam budaya Indonesia. Jika kita menelusuri sejarah Nusantara, baik pada masa kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, hingga masa masyarakat adat, kita menemukan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila. Pada masa kerajaan Sriwijaya, misalnya, aktivitas keagamaan dan pendidikan agama Buddha berkembang sangat pesat, menunjukkan adanya nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Begitu pula di kerajaan Majapahit, kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari Empu Tantular, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menggambarkan kuatnya nilai persatuan. Pada masyarakat desa tradisional, musyawarah menjadi cara utama dalam menyelesaikan masalah. Kepala desa, tokoh adat, dan warga akan berkumpul bersama, berdiskusi, dan mengambil keputusan berdasarkan mufakat. Budaya inilah yang mewariskan nilai kerakyatan dalam sila keempat. Selain itu, nilai gotong royong seperti kerja bakti dan saling membantu dalam bertani atau membangun rumah menjadi wujud nyata keadilan sosial dan kebersamaan. Melalui fakta-fakta ini, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukanlah ciptaan baru, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berkembang secara alami dan turun-temurun. Memasuki abad ke-20, penjajahan yang berlangsung lama membuat masyarakat Indonesia mulai menyadari pentingnya persatuan dan kesadaran kebangsaan. Di masa inilah lahir berbagai organisasi pergerakan nasional. Pada tahun 1908, berdirilah Budi Utomo yang menjadi awal kebangkitan nasional. Kemudian hadir Sarekat Islam yang memperkuat gerakan kebersamaan rakyat. Perhimpunan Indonesia bahkan memperkenalkan istilah Indonesia Merdeka ke dunia internasional. Momen penting terjadi pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ketika pemuda-pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda menjadi tonggak kuatnya nilai persatuan nasional yang kelak masuk sebagai sila ketiga Pancasila. Dengan berkembangnya semangat nasionalisme, gagasan mengenai dasar negara Indonesia semakin matang dan menjadi landasan kuat bagi lahirnya Pancasila. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga inilah yang kemudian menjadi wadah perumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI, muncul 3 tokoh utama yang memberikan gagasan tentang dasar negara. Pada 29 Mei 1945, Muhyamin mengusulkan 5 asas yang menurutnya cocok menjadi dasar negara. Secara lisan, Muhyamin mengusulkan 5 asas berikut. Secara tertulis, Muhyamin juga pernah menuliskan konsep dasar negara dalam bentuk rancangan Undang-Undang Dasar.
Pada 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pandangannya mengenai negara integralistik yang menekankan persatuan. Dan pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal dan memperkenalkan istilah Pancasila sebagai 5 dasar negara. Pidato Soekarno pada 1 Juni dianggap sebagai momen penting lahirnya Pancasila. Soekarno mengusulkan 5 prinsip, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan bahwa Pancasila bukan hanya rumusan politik, tetapi merupakan jiwa bangsa Indonesia yang sudah lama berkembang. Karena itu, tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Setelah sidang BPUPKI berakhir, dibentuklah sebuah tim kecil yang dikenal sebagai Panitia 9, yang beranggotakan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, dan lainnya. Tugas mereka adalah merumuskan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka menghasilkan dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dokumen ini memuat rumusan Pancasila dalam bentuk yang lebih lengkap dan terstruktur. Piagam Jakarta menjadi pedoman dan dasar awal yang kemudian akan disempurnakan saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dokumen ini juga menunjukkan kompromi politik dan semangat persatuan di antara para pendiri bangsa. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang ini, ada beberapa keputusan besar yang diambil. Yang pertama, pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, penetapan presiden dan wakil presiden pertama. Dan yang terpenting, penetapan rumusan final Pancasila sebagai dasar negara. Pada proses finalisasi, terjadi perubahan pada sila pertama dari Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Rumusan sila pertama akhirnya disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, Pancasila yang kita kenal sekarang adalah rumusan resmi yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila terus mengalami perkembangan seiring perubahan zaman. Pada era kemerdekaan 1945 sampai 1959, Indonesia masih berganti-ganti konstitusi. Meskipun begitu, Pancasila tetap menjadi dasar negara. Akhirnya, melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan dan kedudukan Pancasila semakin ditegaskan. Memasuki era Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai pedoman negara. Namun, penafsiran politik seperti konsep Nasakom membuat penerapannya kurang konsisten, hingga terjadi gejolak politik besar pada tahun 1965. Selanjutnya, pada era Orde Baru, pemerintah menekankan kembali pemahaman Pancasila melalui program P4. Namun dalam praktiknya, Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan, sehingga penerapannya tidak sepenuhnya sesuai nilai demokratis. Sementara itu, pada era reformasi hingga sekarang, Pancasila ditempatkan kembali sebagai ideologi yang terbuka, demokratis, dan sesuai perkembangan zaman. Pancasila tidak lagi dijadikan alat politik, tetapi sebagai pedoman persatuan dan kehidupan berbangsa. Hingga saat ini, Pancasila tetap menjadi dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, artinya dapat menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya. Demikianlah pembelajaran tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dari perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa Pancasila bukan rumusan singkat, tetapi hasil perenungan mendalam, perjuangan, dan pengalaman panjang bangsa Indonesia. Semoga video ini membantu kita lebih memahami jati diri bangsa dan mendorong kita
untuk terus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.